Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahayu Kurniati, NIM 252131. Sekarang ini saya akan menjelaskan materi mengenai materi untuk UTS rekayasa perangkat lunak. Nah, pembahasan yang pertama ada tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, pengertian dari rekayasa perangkat lunak ini adalah ilmu yang membahas tentang semua aspek produksi perangkat lunak dari awal analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari rekayasa perangkat lunak ini. Tujuannya dalam biaya produksi perangkat lunak ini memiliki biaya yang rendah. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak dengan kinerja yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang bekerja dengan berbagai platform. Yang keempat, biaya dari maintenance atau pemeliharaan atau perawatan dari perangkat lunak ini rendah. Selanjutnya ada ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak ini. Rekayasa perangkat lunak ini memiliki 10 ruang lingkup. Nah, yang pertama ada software requirement. Nah, software requirement ini mengenai spesifikasi kebutuhan dan penyajian dan persyaratan. Yang kedua ada software desain mengenai komponen, arsitektur, antarmuka dari perangkat lunak. Yang ketiga ada software construction di mana mengenai tentang pengembangan perangkat lunak tersebut. Yang selanjutnya software testing. Dalam software testing ini mengenai pengujian perangkat lunak itu sendiri. Nah, selanjutnya ada software maintenance. Seperti namanya maintenance, perawatan, berarti dalam software maintenance ini tentang perawatan perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada software configuration management mengenai tentang perubahan dari perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada software engineer tools mengenai tentang alat bantu untuk perangkat lunak yang ada. Nah, selanjutnya ada software engineer management mengenai tentang pengelolaan dan perencanaan perangkat lunak. Yang selanjutnya ada software engineering, merupakan proses atau implementasi suatu perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada software quality. Seperti namanya, software quality mengenai tentang kualitas dari perangkat lunak tersebut. Nah, selanjutnya ada rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain ini terbagi atas 6. Yang pertama ada bidang ilmu manajemen. Dalam bidang ilmu manajemen ini terdapat di dalamnya ada akuntansi, finansial, pemasaran, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada bidang ilmu matematika. Dalam bidang ilmu matematika ini meliputi adanya aljabar linear, kalkulus, statistik, peluang, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada manajemen proyek. Dalam bidang ilmu manajemen proyek. Nah, dalam bidang ilmu manajemen proyek ini terdapat ruang lingkup proyek, anggaran proyek, tenaga kerja untuk proyek, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada di bidang ilmu manajemen kualitas. Dalam bidang ilmu manajemen kualitas ini, dalam manajemen kualitas terdapat di dalamnya ada manajemen risiko dan kendala. Nah, yang selanjutnya ada bidang ilmu
ergonomika. Di dalam bidang ilmu ergonomika ini membahas tentang interaksi antara manusia dengan komponen-komponen komputer, komponen-komponen sistem komputer. Nah, selanjutnya ada bidang ilmu rekayasa sistem. Terdapat di dalamnya meliputi teori sistem, analisis biaya, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya mengenai rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak ini tentu ada masalah. Nah, masalah ini merupakan suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Maka dalam masalah ini ada beberapa gejalanya. Nah, gejala ini merupakan suatu tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Nah, dalam masalah ini ada beberapa tipe masalah. Yang pertama ada masalah pemenuhan standar. Nah, dalam masalah pemenuhan standar ini berhubungan dengan pencapaian suatu standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua adalah masalah pemilihan alternatif. Nah, dalam masalah pemilihan alternatif ini berhubungan dengan bagaimana memilih suatu solusi yang terbaik dalam berbagai alternatif yang ada. Nah, yang ketiga ada masalah pemenuhan kepuasan konsumen. Nah, dalam masalah pemenuhan kebutuhan konsumen ini, kebutuhan dari konsumen ini berbeda-beda. Jadi, sangat tidak mungkin untuk memenuhi semua keinginan dari semua konsumen. Yang selanjutnya adalah masalah pencapaian tujuan. Masalah dalam pencapaian tujuan ini, ketika suatu tujuan yang ingin dicapai dapat berubah-ubah. Nah, selanjutnya karena adanya masalah, tentu ada pemecahan dalam masalah. Nah, pemecahan masalah ini merupakan suatu proses di mana kita menganalisis suatu masalah, lalu mencari sebuah solusi atau mencegah sebuah masalah tersebut terjadi. Nah, dalam tahapan pemecahan masalah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, memahami dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat rencana untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh penyelesaian. Nah, yang keempat adalah memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah tersebut. Nah, untuk materi yang kedua akan menjelaskan materi mengenai metode rekayasa perangkat lunak. Nah, dalam metode rekayasa terdapat beberapa model. Nah, beberapa model ini secara umum memiliki beberapa persamaan. Persamaannya yaitu kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Yang kedua, tahapan-tahapan pengembangan yang teratur. Yang ketiga, stakeholder berperan sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan. Nah, selanjutnya dokumentasi sebagai bagian penting dari pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Nah, selanjutnya keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak itu harus bernilai ekonomis. Selanjutnya ada banyak model pengembangan dari perangkat lunak ini, antara lainnya Dewaterta Model, Joint Application Development, Information Engineering.
dan lain-lainnya. Nah, yang akan dibahas yang pertama adalah the waterfall model. Nah, the waterfall model ini juga biasa disebut dengan model air terjun karena waterfall. Nah, dalam waterfall model ini biasa juga disebut dengan air terjun. Nah, tahapan-tahapan dalam the waterfall model ini, yang pertama ada tahap investigasi. Nah, dalam tahap investigasi ini dilakukan tujuannya untuk menentukan apakah terjadi suatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Nah, yang kedua ada tahap analisis. Nah, tahap analisis ini bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada tahap desain. Nah, dalam tahap desain ini untuk menentukan setiap detail dari komponen-komponen sistem informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada tahap implementasi, merupakan tahapan yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengembangkan yang ada. Nah, selanjutnya ada tahap perawatan atau maintenance, dilakukan ketika sistem informasi tersebut sudah dioperasikan, lalu dilakukan perawatan pada sistem informasi tersebut. Nah, yang kedua ada model prototyping model. Nah, prototyping model ini merupakan suatu model yang pendekatan dalam merekayasa perangkat lunak secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya. Nah, langkah-langkah dari prototyping model ini nah, untuk tahap-tahap dalam prototyping model ini, yang pertama ada identifikasi alternatif prototype. Dalam identifikasi ini terlibat user interface, file-file transaksi, dan fungsi-fungsi permosesan sederhana lainnya. Yang kedua ada rancangan alternatif prototype. Nah, dalam rancangan ini ada bantuan dari software seperti word processor, database, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada uji prototype. Dalam uji prototype ini untuk memastikan bahwa prototype dapat dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Nah, selanjutnya ada siapkan prototype USD. Nah, dalam siapkan prototype USD ini gunanya untuk mengidentifikasi bagian-bagian perangkat lunak yang ada di prototype. Selanjutnya evaluasi. Dalam evaluasi ini pengguna bertujuan mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika itu diperlukan. Selanjutnya ada transformasi prototipe. Transformasi prototipe menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh. Untuk model selanjutnya, model yang ketiga ada Unified Process dan Unified Modeling Language. Nah, Unified Process Unified Process ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama, inception. Dalam tahap inception ini tahapannya paling awal, di mana dalam tahap ini aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Nah, yang kedua ada elaboration. Tujuan dari
elaboration ini untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan, persyaratan, dan fungsi-fungsi utama dari perangkat lunak. Yang ketiga ada construction. Nah, dalam construction ini memiliki tujuan untuk membangun perangkat lunak sampai perangkat lunak tersebut siap digunakan. Nah, selanjutnya ada translation. Nah, dalam tahap translation ini dalam perangkat lunak secara resmi diuji oleh penguji. Nah, dalam Unified Modeling Language ini ada beberapa jenis diagram yang digunakan. Nah, yang pertama ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan perangkat lunak. Nah, activity diagram ini tentang prosedur perilaku perangkat lunak. Yang ketiga ada kelas diagram. Kelas diagram ini menunjukkan kelas, fitur, dan hubungan yang terjadi. Selanjutnya ada sequence diagram. Nah, dalam sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek. Selanjutnya ada state mention diagram. Menggambarkan suatu kejadian mengubah objek selama masa hidup objek tersebut. Yang terakhir ada komponen diagram. Nah, dalam komponen diagram ini menggambarkan suatu struktur dan koneksi komponen. Nah, untuk selanjutnya ada tahapan dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, dalam tahapan rekayasa perangkat lunak ini ada yang pertama analisis. Analisis ini suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah atau menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponen yang bertujuan untuk mempelajari seberapa bagus komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dituju. Nah, selanjutnya ada desain. Dalam desain perangkat lunak ini merupakan suatu tahap atau aktivitas yang difokuskan pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Nah, selanjutnya ada konstruksi. Nah, konstruksi ini merupakan tahapan untuk menerjemahkan hasil desain dengan kode-kode program komputer. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian sistem akan melibatkan semua kelompok pengguna yang telah ada pada tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya ada perawatan dan konfigurasi. Perangkat lunak tentu perlu perawatan. Nah, dalam perawatan ini ada beberapa tipe-tipenya. Yang pertama ada tipe perawatan korektif. Tipe perawatan korektif ini dilakukan jika terjadi kesalahan atau biasa juga disebut dengan bug. Yang kedua ada tipe perawatan rutin. Pada tahap ini dilakukan secara rutin untuk melihat kinerja perangkat lunak. Selanjutnya ada tipe perawatan sistem upgrade. Dilakukan untuk menambah komponen-komponen yang diperlukan, seperti mengupgrade versi lama ke versi baru. Baiklah, selanjutnya materi tentang elektronika dan sistem komputer. Nah, sistem komputer ini memiliki pengertian
atau sistem komputer ini merupakan suatu kumpulan elemen seperti manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, suatu tujuan yang ingin dituju ini seperti mendapatkan informasi, memudahkan seseorang dalam bekerja, dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen dari sistem komputer ini ada 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, perangkat keras. Yang ketiga, perangkat lunak. Nah, yang akan dibahas yang pertama adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras ini merupakan perangkat yang memiliki fisik yang bisa diraba. Nah, perangkat keras ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perangkat keras input, ada perangkat keras output, ada perangkat keras main memory, ada perangkat keras pemrosesan. Nah, yang pertama, perangkat keras input ini merupakan perangkat masukan. Nah, contohnya ada keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkat keras output. Perangkat keras output ini adalah perangkat keras keluaran. Contohnya seperti monitor, printer, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada perangkat keras main memory. Perangkat keras main memory atau perangkat keras memori. Contohnya seperti hard disk, CD, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada perangkat keras pemrosesan atau perangkat keras proses. Ada bagian penting dalam perangkat keras pemrosesan ini seperti CPU dan ALU. CPU ini arithmetic and logical unit, dan control unit. Nah, selanjutnya ada beberapa komponen-komponen fisik dari sebuah komputer. Nah, yang pertama ada display. Display ini termasuk dalam unit keluaran dalam sebuah komputer. Display ini menampilkan suatu informasi dalam sebuah layar. Nah, pada display ini sebuah kabel menghubungkan monitor dengan adapter video yang diinstal pada slot ekspansi motherboard. Lalu komputer mengirimkan sinyal kepada adapter video mengenai karakter, gambar, atau grafik apa yang harus ditampilkan. Nah, yang kedua ada motherboard. Nah, motherboard ini juga dikenal sebagai mainboard, system board, atau logic board. Kadang juga disingkat dengan MOBO. Nah, motherboard ini merupakan sebuah pusat dari papan sirkuit utama dalam sebuah sistem elektronik, seperti perangkat komputer modern. Pada komponen ini diletakkan atau ditancapkan komponen-komponen lain seperti memori utama, prosesor, adapter video, adapter suara, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada CPU atau Central Unit Processing Unit, atau disebut juga sebagai prosesor. Nah, prosesor CPU ini merupakan komponen pada komputer untuk memberikan instruksi memproses data pada suatu program komputer. Nah, CPU ini merupakan bagian penting dalam sebuah sistem komputer. Komponen ini harus ada dalam setiap perangkat komputer karena ini
perangkat yang sangat diperlukan. Nah, selanjutnya ada main memory. Main memory atau bisa juga disebut dengan primary storage atau internal memory merupakan suatu suatu tempat suatu komponen yang digunakan untuk menyimpan suatu data yang diperlukan. Nah, main memory ini terdiri dari beberapa tipe seperti main storage, change memory, special registers, dan nah, selanjutnya juga ada expansion card atau kartu ekspansi. Kartu ekspansi ini merupakan sebuah printed circuit board yang gunanya terletak atau ditancapkan pada slot ekspansi yang tersedia pada motherboard komputer untuk menambah fungsionalitas dari komputer. Nah, untuk contoh expansion card ini ada kartu adapter video, kartu adapter jaringan, kartu adapter audio, dan lain-lainnya. Lalu, selanjutnya ada power supply. Nah, power supply ini juga sering disebut atau kadang-kadang juga disebut dengan PSU atau power supply unit, yang komponen ini gunanya menyuplai energi listrik atau energi jenis lain pada komputer lain dalam sebuah komputer. Nah, selanjutnya ada optical disk drive. Nah, optical disk drive ini merupakan sebuah media penyimpanan yang berbentuk seperti piringan hitam, namun dalam ukuran yang lebih kecil. Data yang disimpan dalam optical disk drive ini bisa diakses ketika optical disk ini disinari oleh sinar laser. Nah, ada dua tipe utama dalam optical disk. Yang pertama ada CD atau compact disk, dan juga ada DVD digital versatile disk. Nah, perangkat ini gunanya untuk membaca, menulis, atau menghapus. Namanya optical disk drive. Nah, selanjutnya ada secondary storage atau hard disk. Nah, hard disk ini gunanya untuk membantu primary storage atau main memory untuk menyimpan data, informasi, program yang akan digunakan kembali. Hard disk ini menyimpan program dan informasi tidak bersifat sementara seperti primary storage bersifat sementara. Namun pada hard disk ini tidak bersifat sementara. Jadi hard disk ini tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan, kecuali data atau informasi itu sengaja dihapus. Nah, hard disk ini paling banyak ditemui dalam komputer. Hard disk menyimpan data dengan menggunakan material bersifat magnetik pada pola-pola tertentu yang mempresentasikan data. Selanjutnya ada keyboard. Nah, keyboard ini atau juga disebut dengan papan kunci merupakan komponen komputer yang digunakan untuk menginputkan teks pada komputer. Perangkat ini juga fungsinya bisa mengontrol fungsi-fungsi khusus pada komputer. Nah, selanjutnya ada mouse.
mouse ini digunakan untuk pergerakan relatif dari dua permukaan secara dua dimensi yang kemudian ditampilkan pada display. Mouse ini seringkali digunakan untuk pergerakan pada digunakan untuk mendeteksi pergerakan. Mouse ini juga berperan dalam memberikan perintah dengan cara mengklik atau double klik. Sekian materi RPL yang saya jelaskan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.